Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa dapat anakan yang seperti ini? Untuk sekarang ini, ikan gapi yang paling banyak diminati itu adalah varian ribbon. Bukan hanya ribbon teman-teman ya, dia harus short body, harus glass belly, harus vince, harus long ear, dan banyak banget lah. Ada tik juga, tik itu apa juga saya kurang tahu juga ya. Cuman teman-teman tahu nggak asal muasal gapi ribbon itu dari mana? Atau sejak kapan gapi ribbon itu ada? Karena setelah saya mencari tahu teman-teman, di spesies awal ikan gapi itu kan dia punya 3 spesies teman-teman ya. Ada Poecilia reticulata, ada Poecilia wingei, dan juga ada Micro Poecilia. Mohon koreksi kalau saya keliru ya. Yang jelas itu yang saya ingat ada 3 spesies itu, dan di semua spesies awal ikan gapi itu tidak ada ribbonnya. Nah, jadi kalau tidak ada ribbonnya di spesies awal, ribbon ini datangnya dari mana? Setelah saya cari tahu teman-teman, saya cari jurnal, saya cari literatur atau jurnal ilmiah atau artikel apapun, saya tuh nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu asal muasal ikan ribbon ini dari mana. Terus sejak kapan ada itu saya nggak ketemu. Jadi asumsi saya saat ini ikan gapi ribbon itu seperti kayak anomali mutasi genetik gitu teman-teman. Jadi mungkin di awal-awal itu ada peternak yang menemukan, loh ini kok ada siripnya yang panjang, kok jadi malah bagus ya. Jadi sama dia itu di selective breed teman-teman, jadi diperkuat genetiknya. Ini asumsi saya ya, mohon dikoreksi kalau saya ada kesalahan atau mungkin informasi saya kurang lengkap ya. Nah, bukan hanya ribbon, sepertinya asumsi saya glass belly itu juga anomali mutasi genetik seperti itu juga teman-teman. Karena terlihat bagus jadi dikuatin genetiknya atau diperkuat genetiknya di selective breed. Bukan hanya glass belly, short body itu awalnya juga gitu teman-teman. Coba dilihat di spesies awal nggak ada gapi yang short body. Di semua jenis spesies awal ikan gapi semua itu panjang teman-teman ya, body long body atau body normal. Jadi seperti ribbon, terus glass belly, terus short body, apalagi yang terbaru ini yang tik, itu semua itu hasil dari mutasi genetik yang kebetulan terjadi lalu diperkuat genetiknya. Asumsi saya seperti itu. Lagi-lagi kalau saya ada kesalahan boleh dikoreksi teman-teman di kolom komentar ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mendapatkan gapi ribbon dari indukan yang normal? Nah, kalau sepengalaman saya teman-teman, gapi ribbon ini kan udah banyak banget sekarang berkembang ya. Udah banyak banget semua jenis itu kayaknya hampir ada ribbonnya. Ya meskipun nggak semua sih. Cara untuk mendapatkan gapi ribbon yang paling cepat, ya harus kita beli indukan yang ribbon juga teman-teman. Tapi bisakah indukan kita bukan ribbon, tapi nanti anakannya keluar ribbon? Jawabannya bisa teman-teman, asalkan indukan yang kita beli yang bukan ribbon ini dia punya genetik atau membawa genetik ribbon juga, atau indukan awalnya itu dia punya genetik ribbon, itu akan lebih mudah untuk dapat ribbon lagi di anakannya teman-teman. Tapi juga presentasinya kecil sih. Kalau pingin presentasi keluar ribbonnya banyak, ya mau nggak mau teman-teman harus beli indukan yang sudah ribbon. Apalagi sekarang teman-teman ya, ini saya kasih contoh gambar, contoh video sih. Tuh, ini punya orang Vietnam teman-teman ya, earnya itu panjang banget ya. Ini dia udah ribbon, short body, terus aduh, ini cakep banget sih asli. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa dapat anakan yang seperti ini? Nah, kalau menurut saya teman-teman ya, mau nggak mau kita harus beli indukan yang seperti ini juga teman-teman. Jadi namanya indukan, dia pastikan akan mewariskan sifat ke anakannya teman-teman ya, dari fenotip ataupun genotip teman-teman ya. Dari fenotip itu tampilan luar seperti ini fin, seperti finnya yang panjang ini kemungkinan besar akan menurunkan ke anakannya juga. Tapi kendalanya di ikan gapi itu gini teman-teman. Kalau ribbon otomatis yang jantan itu gonopodiumnya kan panjang dia. Jadi dia itu susah kawin, susah untuk membuahi. Bukan berarti mandul ya, hanya susah untuk membuahi. Jadi kebanyakan peternak atau kebanyakan breeder untuk mendapatkan ribbon, mereka itu pakai betina yang ribbon, tapi jantannya pakai yang non ribbon teman-teman. Jadi kalau pakai betina yang ribbon dan jantannya non ribbon, itu akan lebih mudah dibuahi teman-teman. Dan juga nanti anakannya juga yang keluar ribbon itu lebih banyak daripada
pakai jantan ribbon dan betina ribbon itu lebih susah teman-teman. Susah, bukan berarti mandul ya, susah. Bisa tapi akan lama, karena ketika jantan untuk membuahi betina, gonopodiumnya itu dia harus bisa kayak ngelok gitu teman-teman. Karena ribbon kan gonopodiumnya itu panjang, jadi susah. Makanya kebanyakan breeder, kebanyakan peternak itu mereka pakai jantan yang non ribbon, betinanya pakai yang ribbon. Resikonya anakannya nggak semuanya ribbon teman-teman. Nah dari situ akhirnya kenapa ikan gapi yang ribbon itu harganya masih tinggi, karena nggak semua indukan ribbon pun nanti anakannya itu nggak semua keluar ribbon. Begitu pula vince, nggak semua indukan vince nanti anakannya itu akan jadi vince teman-teman, nggak semua. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Untuk konten ke depan saya akan cari bahan lagi teman-teman yang bisa kita bahas bareng-bareng ya. Tentunya mengenai ikan gapi atau ikan leaf bearer lain. Cuman untuk saat ini saya fokusnya di gapi aja dulu teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau support saya, teman-teman boleh bantu like, boleh bantu komen, atau bagikan atau share sebanyak mungkin teman-teman. Karena apa? Ketika lebih banyak orang yang melihat konten tentang ikan gapi, mereka yang belum mengenal ikan gapi akan jadi mengenal. Mereka yang belum tahu akan jadi tahu. Mereka yang tidak suka kemungkinan bisa akan jadi suka. Dampaknya apa? Dampaknya penjualan kita akan lebih baik teman-teman. Jadi orang yang sebelumnya nggak beli gapi akan beli gapi. Jadi ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Terima kasih ya. Jumpa lagi di konten selanjutnya.